PA212 kembali berisik. Sebut Prabowo nggak beretika kalau nyapres lagi. Membaca berita betapa berisiknya Slamet Ma'ari dari Persaudaraan Alumni 212 yang mempertanyakan soal etika Prabowo Subianto yang terlihat masih berambisi mencalonkan diri pada Pilpres 2024 membuat saya tak habis pikir. Meski bisa dibilang gak kaget-kaget amat sih. Sebagai kelompok yang dahulu mendukung Prabowo habis-habisan, PA212 dan mereka yang sebarisan mungkin sudah terlanjur kecewa berat ketika selepas Pilpres 2019 lalu Prabowo malah dengan entengnya menerima tawaran Presiden Jokowi, lalu memperkuat kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Bagi PA212, tindakan Prabowo itu mungkin dianggap sebagai pengkhianatan. Setelah kemesraan terjalin selama 2 kali periode pencalonan sebagai capres pada ajang Pilpres 2014 dan 2019. Itu sebabnya, selain menarik dukungan terhadap sosok yang sudah 3 kali kalah selama bertarung demi jabatan RI 1 itu, PA212 dengan lucunya menyebut soal etika, seraya menyebut kalau calon yang sudah 2 kali kalah sebaiknya jangan nyapres lagi. Respon pertama yang muncul di benak saya tepat setelah mengetahui berita itu adalah, ya, suka-suka Prabowo dong. Mau maju sebagai capres atau cawapres, selama tidak melanggar konstitusi dan aturan yang resmi disahkan menurut undang-undang di Indonesia. Lagi pula, kalau bicara soal etika, sepertinya Bung Slamet itu lupa ngaca, terutama saat melihat cara PA212 selama ini dalam berpolitik di negeri ini. Rasanya tidak usah disebut etika macam apa yang mereka tunjukkan selama ini, khususnya ketika aksi masa kaum pendemo 3 angka yang ingin mengirim Ahok ke penjara. Karena kalau bertarung secara fair pasti akan kalah. Kita balikan pertanyaan itu. Mana etika kalian ketika itu? Namun, rasanya percuma juga bicara soal etika kepada kelompok PA212 atau kelompok yang sejenis dan sealiran dengan mereka, dimana kalau perlu klaim hal-hal surgawi dan merasa kelompok yang paling benar pun tanpa ragu diperlihatkan oleh mereka. Etikanya di mana? Bicara soal niat Prabowo maju sebagai capres pada tahun 2024 memang tampaknya sukar untuk dibendung. Tapi ya semua kembali pada yang bersangkutan, bersedia atau tidak untuk kembali malu. Maksudnya kembali bertarung 2 tahun lagi. Secara etika gak ada urusan sih. Hanya saya ingin bertanya simpel kepada Pak Prabowo, kalau sampai maju terus kalah lagi, apa gak tambah malu? Saya juga paham bahwa respon dari pernyataan itu mungkin akan dijawab dengan kalimat-kalimat khas Prabowo Subianto yang seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya pantang menyerah sebagai mantan prajurit dan pimpinan di Kesatuan TNI pada masa mudanya. Akan tetapi, jujur, kadang saya lebih merasa kasihan kalau Pak Prabowo sampai nekat maju lagi pada tahun 2024 nanti. Niatnya mungkin masih membara dengan idealismenya, juga rasa penasaran yang masih sangat mungkin bergolak dalam jiwanya, karena kalah 2 kali beruntun dari Jokowi pada 2 edisi Pilpres terakhir. Namun, rasanya secara fisik dan kemampuan sebagai capres RI rasanya sudah jauh menurun.
Fan terbaik Prabowo saya lihat justru ada di Pilpres 2019. Ketika Prabowo dan Jokowi saling beradu strategi, menarik hati masyarakat untuk menjadi Presiden RI. Namun sayangnya, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa salah memilih kawan dan kelompok dukungan. Alhasil, niat menjadi RI 1 pun harus dikubur untuk sesaat. Sebelum dikubarkan lagi pada Pilpres 2019 kemarin, tapi kalah juga. Kalau yang terakhir ini, Prabowo memang sudah salah lawan. Jadi, kita kembalikan saja pada Pak Prabowo. Apakah masih ngebat untuk nyapres atau menyerahkan mandat kepada calon yang lebih potensial untuk menang? Seperti yang dahulu pernah Prabowo lakukan saat mendukung pencalonan Ahok sebagai Wagub DKI Jakarta berpasangan dengan Jokowi. Namun, kalau masih mau juga, ya suka-suka beliau sajalah. Hanya saya harap Pak Prabowo ini tidak lupakan satu fakta, kalau usianya sudah tidak muda lagi. Memimpin Indonesia dengan gaya setidaknya seperti Jokowi yang sudah menaikkan standar kualitas kerja Presiden RI, tentu membutuhkan fisik, mental, dan tubuh yang kuat. Tidak bisa hanya dengan berorasi atau menggebrak meja dan podium saja.